Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Dwi Prasetyo. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian matriks dan jenis-jenis matriks. Oke, pertama kita harus tahu dulu nih, definisi matriks itu apa? Matriks adalah kumpulan bilangan-bilangan yang disusun secara khusus dalam bentuk baris dan kolom, sehingga membentuk 4 persegi panjang atau bujur sangkar yang ditulis di antara dua tanda kurung, yaitu kurung biasa atau kurung siku. Nah, matriks tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Nah, untuk penulisan matriks kita harus tahu dulu nih. Nah, di sini matriks A ditulis dalam huruf kapital ya, nggak boleh huruf kecil. Nah, M di sini menunjukkan banyaknya baris pada matriks. N di sini menunjukkan banyaknya kolom pada matriks. Oke. Nah, yang dimaksud baris atau kolom itu apa sih? Nah, kalau baris kita lihat, nah dari arah sini, arah mendatar ya, horizontal, ini merupakan baris. Nah, baris pertama ya. Kemudian di sini dari arah sini ke arah sini itu merupakan baris kedua. Nah, dari sini baris ke I. Nah, dari sini baris ke L. Nah, untuk kolom mana? Nah, kalau untuk kolom itu dari vertikal ya arahnya. Dari sini ke sini itu dinamakan kolom pertama. Kemudian dari sini ke sini kolom kedua. Kemudian dari sini ke sini kolom ke I. Nah, kalau dari sini ke sini kolom ke N. Banyaknya kolom ya. Nah, matriks juga dapat dinyatakan dalam sebagai A besar M kali N kecil sama dengan buka kurung A dikali A kecil dikali I kali J ya. Nah, IJ di sini merupakan indeks baris yang nanti kita lihat. Nah, terus kemudian lihat M kali N ya. Nah, di mana A dikali I kecil J kecil sama dengan merupakan elemen atau unsur matriks. Nah, kita lihat di sini merupakan indeks baris. Nah, indeks baris itu yang tadi kita lihat nih, indeks baris itu yang ini nih. Indeks baris yang ini, indeks baris ini 1, ini 2. Kemudian sampai banyaknya baris ke M ya. Namanya indeks baris. Kemudian kalau yang J, yang dimaksud J itu adalah indeks kolom. Apa sih indeks kolom? Nah, sampingnya itu sampingnya di indeks baris yaitu indeks kolom ya. Di sini nih indeks kolom nih 1, ini 2, yang kecil ini. Kemudian ini J yang merupakan banyaknya indeks juga. Kemudian ini N merupakan banyaknya indeks kolom. Oke. Kemudian matriks di mana jumlah baris dan kolom yang sama disebut matriks bujur sangkar. Nah, matriks bujur sangkar dengan N baris dan N kolom yang sama ya. Ukurannya N kali N, mempunyai bentuk seperti ini. Nah, contoh. Kita mempunyai matriks bujur sangkar ya. Harus baris dan kolomnya itu harus sama. Misalnya kita punya bujur sangkar ya. Elemennya 2 kali 2 ya. Dimensinya 2 kali 2. Seperti ini, pakai kurung siku boleh, pakai kurung biasa boleh ya. A, B, C, D. Nah, di sini kita lihat barisnya 2 ya, 1, 2 dan kolomnya juga 2. Itu kan sama ya. Berarti yang dimaksud bujur sangkar itu baris dan kolomnya harus sama. Nah, kita lihat di sini A1, A11, A22, A33, AIJ, ANN. Untuk IJ, I sama dengan J atau M sama dengan N disebut elemen diagonal. Nah,
elemen diagonal utama matriks. Elemen diagonal utama matriks. Nah, kita lihat elemen diagonal utama matriks itu yang mana? Nah, yang ini dia. Ini elemen utama dia. Elemen utama diagonal matriksnya ini arahnya ya. Miring. Nah, matriks dapat didefinisikan juga sebagai kumpulan beberapa vektor kolom atau vektor baris. Oke. Kita lihat nih, apa yang dimaksud. Nah, di sini ada contohnya nih. Nah, di sini 3 buah vektor baris, yaitu vektor 1, vektor 2, dan vektor 3 akan membentuk matriks A. Jadi diketahui vektor satunya 2, 4, 5, kemudian vektor 2-nya 4, 6, 8, vektor 3-nya 1, 2, 3. Nah, kita lihat kalau dalam penulisan matriks kita harus membentuk dalam matriks kolom ya, kalau vektornya baris. Kebalikannya, kalau vektornya baris itu membentuk matriksnya kolom. Nah, matriks kolom itu adalah matriks di mana kolomnya itu hanya ada satu. Kalau barisnya sampai banyaknya baris, tak terhingga ya. Nah, kita lihat di sini kolomnya hanya satu. Tinggal kita masukin 2, 4, 5, 4, 6, 8, kemudian 1, 2, 3. Nah, itu. Dan untuk sebuah vektor kolom, ya bentuknya vektor ya. Kalau vektor itu hanya ada satu, berarti vektor kolom hanya ada satu vektornya. Kemudian diketahui U1-nya 2 elemennya 4, 6, 1, 3, 5. Kemudian yang U3 elemennya 1, 8, 9 akan membentuk sebuah matriks ya. Kalau untuk matriks itu kebalikannya, kita nulis matriks dalam bentuk baris ya. Kalau baris itu barisnya selalu ada satu, tapi kolomnya tak terhingga banyaknya. Kita tinggal masukin U1-nya berapa? U1-nya 2, 4, 6, 1, 3, 5 ya. Kemudian untuk yang U3 7, 8, 9. Oke. Nah, di sini ada contoh matriks baris seperti yang saya jelaskan tadi. Matriks baris itu selalu bentuknya ya, misalnya saja bentuknya 1 dikali n, dimana 1 ini merupakan banyaknya baris, selalu ada 1 ya. Kalau n itu tak terhingga, serah mau berapa saja kolomnya, tapi kalau yang dinamakan matriks baris selalu barisnya ada 1. Bisa lihat contohnya seperti ini. Kemudian untuk matriks kolom, dia barisnya tak terhingga ya, kebalikannya. Kalau kolomnya itu selalu ada 1. Nah, di sini kolomnya selalu ada 1, dia lihat arahnya ke sini, kolom. Kalau baris arahnya ke sini ya, horizontal. Kalau kolom arahnya vertikal. Nah, di sini ada beberapa istilah yang berkaitan dengan elemen, ukuran, dan dimensi matriks. Lihat yang pertama, untuk ukuran matriks adalah jumlah baris dan kolom dari matriks. Yang kedua, dimensi matriks adalah baris kali kolom dari matriks. Dan kalau ordo itu adalah matriksnya. Ordomatriks adalah jumlah baris atau kolom dari matriks bujur sangkar. Nah, di sini banyakkan orang masih salah mengartikan ya. Kalau ordo itu biasanya disebut-sebut sebagai 2 kali 2 ya. Padahal ordo itu kalau baris dan kolomnya sama, kita harus cukup sebut saja sebagai 2 saja, nggak boleh 2 kali 2 ya.
yang dimaksud dari buku ini. Nanti kita kasih tahu bukunya. Nah, untuk elemen yang keempat ya, elemen matriks adalah semua nilai yang ada pada baris dan kolom. Kemudian yang kelima, entry matriks adalah nilai yang ada pada baris dan kolom tertentu dalam matriks tertentu ya. Oke, ada contohnya nih. Gimana sih untuk penjabarannya? Nah, di sini diketahui nih, matriks B. Nah, di sini kita lihat barisnya sama kan, 2 kali 2 ya. Kolomnya 1, 2, barisnya 1, 2. Oke. Matriks B itu mempunyai 2 baris dan 2 kolom seperti tadi. B 2 kali 2. Ukuran matriksnya adalah 2 kali 2. Dimensi matriks B adalah 2 kali 2. Kemudian untuk ordo matriks adalah 2 ya, seperti yang tadi. 2 tidak boleh 2 kali 2, itu salah. Yang benar itu hanya 2, tulis 2. Kemudian untuk elemen matriks, kita lihat elemen itu adalah semua nilai yang ada pada baris dan kolom. Nah, ini disebut elemen nih, 2, 1, 3, 4 itu sebagai elemen. Nah, kalau entry matrix itu seperti tata letak ya. Tata letak pada matriks tertentu ya. Misalnya kita mau lihat 4 ini terletak pada indeks matriks yang ke mana? Maksudnya gini. Di sini kan kita lihat bahwasanya matriks elemen 4 ini terletak pada baris ke-2 ya. 1, 2. Nah, kita tulis 2. Kemudian pada kolom keberapa dia? 1, 2, 1, 2 ya. Kolom ke-2. Nah, untuk kolom yang maksudnya entry matrix yang elemen 3 terletak pada baris keberapa dia? Baris pertama kan? Terus kolomnya terletak pada berapa? Kolom ke berapa? Dia terletak pada kolom ke 1, 2 ya. Oke. Di sini disebutin untuk entry matrix. Kemudian selanjutnya jenis-jenis matriks. Nah, di sini jenis matriks dapat dibedakan berdasarkan susunan elemen matriks. Susunan elemen matriks dan berdasarkan sifat dari operasi matriksnya. Oke. Yang pertama kita lihat dulu dari berdasarkan susunan elemen matriks. Ada beberapa jenis matriks ya. Oke, yang pertama ada matriks kuadrat atau bujur sangkar ya, yang kotak ini persegi atau square matrix dalam bahasa Inggrisnya, adalah matriks di mana jumlah baris M sama dengan jumlah kolom. Nah, atau M sama dengan N ya. Kita lihat di sini matriks A itu kan barisnya 2 ya, kolomnya juga 2, berarti sama ya. 2 sama dengan 2. Kalau ini barisnya 3 ya, 1, 2, 3, kolomnya juga 3, 1, 2, 3. Nah, berarti 3 sama dengan 3. Ini M, ini N. Kemudian yang B, matriks 0 atau null matrix adalah matriks di mana semua elemennya mempunyai nilai 0. Semuanya berarti mempunyai nilai 0 ya. Semua elemen mempunyai 0. Seperti contohnya, ini 0 semua. Berapapun ordonya, dia 0 semua. Elemennya juga 0 semua. Dan untuk matriks diagonal matriks adalah matriks di mana semua elemen di luar diagonal utamanya adalah 0 dan minimal ada satu elemen pada diagonal utamanya yang bukan 0. Oke, kita maksud ya. Nah, kita lihat diagonal utama kan di sini ya. Ini ada contohnya. Diagonal utama tuh yang dari sini ke atas ke serong kanan bawah. Nah, untuk di atas kiri, di atas kanan dan di bawah kirinya itu kan bernilai 0 ya. Seperti disebutkan.
di luar diagonal utamanya adalah 0, nggak boleh angka 5, 4, 3, atau 2, pokoknya di atas dan di bawah diagonal matriksnya itu harus 0. Kemudian untuk yang contoh yang kedua ya, B. Di sini kita lihat. Nah, di sini ada 0 nih. Nah, di sini nggak apa-apa kalau ada 0. Soalnya kita lihat definisinya, minimal ada satu elemen pada diagonal utamanya ya, sini diagonal utamanya bukan 0. Nah, misalnya ya, kalau di sininya satunya diganti 0, nggak apa-apa. Karena ada 9 di sini yang bukan 0 ya, karena harus ada minimal satu elemen diagonal utamanya yang bukan 0. Oke. Kemudian untuk matriks satuan atau identitas, dalam bahasa Inggrisnya unit matrix, identity matrix, adalah matriks di mana semua elemen pada diagonal utamanya bernilai 1 dan elemen di luar diagonal utama bernilai 0. Oke. Diagonal utamanya bernilai 1 seperti ini. Nah, di luar diagonal utamanya, di luar ini bernilai 0. Ini seperti ini. Oke. Bernilai 0. Sama ya, bernilai 0 untuk ordo yang 2 dan yang 3. Ini 2 ordonya, ini ordonya 3. Kemudian selanjutnya matriks skalar atau skalar matriks adalah matriks diagonal di mana elemen pada diagonal utamanya bernilai sama. Oke, yang lebih ditekankan. Bernilai sama tetapi bukan 1 atau 0, tetapi bukan 1 atau 0. Nih. Tapi bukan 1 atau 0. Nih. Maksudnya gimana? Nah, di sini diagonal utamanya kan harus nggak boleh 0 atau 1 ya. Kalau 5, 4, 3, 2 boleh, tapi kecuali kalau diagonal utama yang di sini, kalau dia ada salah satu 0 atau 1 ya, 0 atau 1 itu nggak boleh. Karena yang dinamakan matriks skalar itu dimana elemen pada diagonal utamanya bernilai sama ya, 4, 4, 5, 5, tapi nggak boleh 1 atau 0. Oke, selanjutnya matriks tridiagonal atau tridiagonal matriks adalah matriks diagonal di mana elemen sebelah kiri dan sebelah kanan diagonal utamanya bernilai tidak sama dengan 0. Oke, bernilai tidak sama dengan 0. Berarti kalau misalnya di sini ada minimal ya, 2 atau 2, kemudian ada 1 0, itu tidak apa-apa. Tapi jangan sampai semuanya itu 2 sini digantikan dengan 0 ya, 2 di sini dan 2 di sini di bawah itu 0 semua, itu nggak boleh. Minimal harus ada selain 0 ya, bernilai tidak 0. Ini maksudnya selain 0, minimal harus ada salah satu yang bukan 0 yang dimaksud tridiagonal. Oke, selanjutnya matriks segitiga bawah atau lower triangular matrix L adalah matriks diagonal di mana elemen di sebelah kiri bawah diagonal utamanya, sebelah kiri ada yang bernilai tidak sama dengan 0. Yang sebelah sini ya, bernilai tidak sama dengan 0. Ini diagonal utamanya bernilai tidak sama dengan 0, tetapi yang di atas sebelah kanan diagonal utamanya yang di sini harus bernilai 0. Tapi kalau yang di bawah enggak bernilai 0. Yang di atas diagonal utamanya harus bernilai 0. Kemudian sebaliknya nih, kalau matriks segitiga atas, upper triangular matrix atau yang U ya, bisa disebut U, adalah matriks diagonal di mana elemen di sebelah kanan atas diagonal utamanya yang bernilai tidak sama dengan 0. Ini kalau di sini nggak boleh 0 ya, di atas diagonal utamanya nggak boleh 0.
tidak sama dengan 0. Tapi kalau yang di bawah itu harus di bawah diagonalnya itu harus 0. Oke. Selanjutnya matriks simetris atau symmetric matrix adalah matriks bujur sangkar di mana elemen ke A IJ, A kecil IJ sama dengan ke A JI atau yang bisa ditulis AIJ sama dengan AJI untuk semua I dan J. Nah, maksudnya gimana? Kita buktiin aja ya. Oke, di sini kan ada 1 ya. 1 itu terletak pada indeks berapa sih? Oke, 1 itu terletak pada, kita tulis A ya, A kecil. Nah, baris kedua kolom pertama ini baris kedua ya di sini, kan 1 di sini, ini 2 di sini. Kalau kolom dia dari arah vertikal dari sini ke sini. Oke, berarti kan 1 ya. Nah, kalau dibalik nih, 1 2 kita lihat ada terletak pada baris pertama. Baris pertama oke di sini. Nah, kolom kedua mana? Di sini ya berarti ya. Berarti 1. Oh, sama berarti. Nah, ini dia sifatnya salah satunya. Kemudian juga berlaku sifat A transpos sama dengan A ya. Kita lihat secara gambaran umumnya transpos itu adalah kebalikan dari ya. Kebalikan nih misalnya nih. Ini kan baris ya, akan diubah menjadi kolom. Maksudnya gimana? Maksudnya gini nih. Ini kan kita udah ada nih matriks A yang bukan transposnya ya, yang masih originalnya lah ya, istilahnya yang 2 1 5 1 4 2 5 2 2. Kalau misalnya ditranspos, matriks A ditranspos itu kayak gini. Yang tadinya baris kita ubah jadi kolom. Maksudnya gimana? Oke, lihat. Yang tadinya baris pertama kita ubah jadi kolom pertama. Jadi arahnya ke bawah ya kalau kolom. Kemudian untuk yang baris kedua kita jadikan kolom kedua. Oke. 1 4 ya. 1 4 2. Kemudian selanjutnya baris ketiga kita jadikan kolom ketiga. 5 2 2. Ini gambarannya. Sama kan? No. Sama ya, berarti di sini 52, yang di sini 522, di sini 14, di sini 21. Oke, sama ya. Aduh, hapus. Oke, selanjutnya ada matriks miring atau skew matriks. Matriks bujur sangkar di mana elemen ke AIJ sama dengan minus JI atau AIJ sama dengan minus JI untuk semua I dan J, tetapi elemen diagonal utamanya tidak semuanya bernilai 0. Berarti kalau minimal ada 1 nggak apa-apa. Tidak semuanya berarti nggak boleh semuanya 0. Kalau elemen diagonal utamanya, oke. Di sini berlaku dari sifat ini, kita akan buktikan sifat ini AIJ sama dengan minus AJI. Kita lihat dari sini ada bentuk minus 5 ya. Minus 5 itu kan terletak pada M ya. M keberapa? M kecil. Oh, baris kedua dia. Baris kedua. Kemudian kolom pertama. Kemudian kalau dibalik nih, balik ya. Kalau dibalik itu kan jadi M 12 ya. Nah, kalau M 12 berapa? Harus bernilai negatif nih. Harus memiliki sifatnya. Kita tulis kan harus sama dengan ya. M12 itu terletak pada baris pertama, kolom kedua. Oh, berarti sini. Oke. Kita tinggal ini aja. Kita kaliin min 1 ya. M1 sama dengan min 5. Oh, sama tuh. Sudah terbukti ya, sama di atas. Juga berlaku sifat M transpos sama dengan negatif M. Kalian bisa buktikan sendiri ya, seperti caranya yang sudah dijelaskan. Untuk transpos itu baris diubah menjadi kolom.
konsepnya seperti itu. Dan untuk matriks miring, simetris atau skew symmetric matrix adalah matriks bujur sangkar di mana elemen ke AIJ sama dengan negatif AJI ya, sama aja yang tadi. Untuk semua IJ dan JI dan J, maksud saya, dan semua elemen diagonal utamanya bernilai 0. Oh, berarti diagonal utamanya haruslah bernilai 0 nih. Ini diagonal utama haruslah bernilai 0 dan berlaku seperti sifat berikut ini ya, sama sifat ini nih. Oke, selanjutnya berdasarkan sifat operasi matriks. Matriks singular atau singular matriks adalah matriks yang determinannya bernilai 0. Oke, determinannya bernilai 0. Kita buktikan saja yang matriks A yang ordonya 2 ya. Nah, kalau khusus untuk yang ordonya 2 itu diagonal pertama. Ini yang diagonal pertama. Diagonal pertama ini, yang ini dikali ini, kemudian diagonal dikurang diagonal yang kedua. 4 dikali 2. Oke. Jadi gambarannya gini, 2 dikali 4 dikurang yang diagonal kedua ya, 4 kali 2 ya, dikurang 2 kali 4 akan menghasilkan 0. Itulah. Kemudian kalau yang ordonya 3, khusus yang untuk ordonya 3, nanti kita tambahkan ya, ini yang daerah sini dari kolom kedua sama kolom pertama, kita tulis lagi di sebelahnya sini 2, 3, 4, 1, 0, 0. Oke. Nah, kemudian yang diagonal pertama kita tulis ini dikali ini dikali ini dikali ini. Oke. Jadi kalau udah ada 0 pasti hasilnya akan tetap 0 ya. Oke. 0 tambah, kemudian yang ini dikali ini kali ini kali ini kali ini, pasti hasilnya akan 0 juga. Kemudian ditambah 2 kali 4 kali 4, 2 kali 4 kali 0 akan sama dengan 0 juga. Kemudian yang selanjutnya, ini dikurang ya kemudian. Nah, selanjutnya itu dari arah sini ya, 2 dikali 1 kali 0 itu akan pasti hasilnya 0 ya, karena di sini ada 0 juga. Nah, kemudian ditambah lagi yang dari sini 2 dikali 5 dikali 0 pasti hasilnya juga 0. Terus kemudian ditambah lagi yang di sini 3 dikali 4 kali 0 pasti hasilnya 0. Oke. Jadi hasilnya 0 0 0 0 tambah kurang tetap 0. Oke, selanjutnya matriks non-singular. Non-singular matriks adalah matriks yang determinannya bernilai tidak sama dengan 0. Oke, bisa dibuktikan saja ya. 4 dikali 2, diagonal utama dikurang diagonal kedua ya, 5 kali 1 itu 4 kali 2 dikurang 5 kali 1 sama dengan 4 kali 2 8, 8 dikurang 5 sama dengan 3 ya, berarti benar, tidak sama dengan 0. Kalian juga bisa mencobanya pada matriks yang berordo 3 ini sama seperti sebelumnya caranya ya, tinggal ditambahin kolom pertama dan kolom kedua di sebelah sini ya, 2 2 1 2 2 1. Nanti kalian tinggal kali ini diagonal ini kali ini, kemudian nanti dikurang diagonal ini ditambah diagonal ini ya, jangan lupa pakai tanda kurung yang tadi, kemudian diagonal ini. Sudah gitu kalau untuk mencari determinan yang berordo 3. Oke, selanjutnya matriks Hermit atau Hermit matrix adalah matriks bujur sangkar yang transpos konjugatnya sama dengan
matriks itu sendiri, atau M conjugate transpose sama dengan M, di mana M yang bergaris ini sama dengan conjugate kompleks matriks M. Nah, ini tandanya bisa juga seperti ini ya, kalau conjugate kompleks matriks bisa seperti ini, bulatan kecil terus dicoret. Nah, kita lihat ada contohnya. M berelemen dengan 1 min I, 2 1 plus I, 3 I, 2 min I, dan 0. Nah, di sini merupakan bilangan kompleks ya, yang di sini. Kemudian I di sini merupakan bilangan imajiner. Dia itu akar 1 ya, akar min 1, bilangan imajiner tuh. Dan kita lihat kalau untuk mengkonjugate ya, diubah matriks M ke M konjugat, itu hanya saja yang bilangan imajiner di sini, yang I ini, diubah yang tadinya plus menjadi negatif, dan sebaliknya yang negatif menjadi plus. Oke, bisa kalian lihat. Nah, yang dua ini tetap ya, tidak usah diubah, bilangan bulatnya tidak usah diubah, seperti ini saja. Itulah yang membedakan. Kemudian kalau M conjugate transpose sama seperti biasanya, baris diubah jadi kolom ya. Di sini baris, atau kolom bisa juga diubah jadi baris. Kita lihat aja, baris diubah jadi kolom, 1 di sini, 1 plus I, 2 ya. Ini bisa juga. Kemudian untuk baris kedua, 1 min I, 3 min I. Kemudian baris ketiga ada 2 I, 0 akan sama dengan M. Bisa dilihat akan sama dengan M ya, sama ya. Nah, inilah yang dinamakan matriks Hermit. M conjugate transpose sama dengan M. Kemudian selanjutnya matriks Hermit miring ya, atau skew. Hermit matrix adalah matriks bujur sangkar yang transpose konjugatnya sama dengan negatif matriks itu sendiri. Nah, kalau tadi kan positif ya, kalau ini dia bernilai negatif. Bisa kalian lihat ya, di sini. Di sini sudah ada contohnya juga. Nah, kalau diubah menjadi konjugat M, tinggal diubah yang I-nya tadinya positif, I-nya tadi positif diubah menjadi negatif. Begitupun kalau yang bilangan bulat 2 itu tidak usah diapa-apain ya. Yang sama yang sini juga tidak usah diapa-apain. Tinggal ubah tanda saja, yang negatif I menjadi positif I. Kemudian juga M conjugate transpose ya, akan sama dengan negatif M. Bila dinegatifkan yang ininya ya, akan sama ya. Kemudian selanjutnya dikalikan min 1 maksud saya. Matriks uniter atau uniter matriks adalah matriks bujur sangkar yang transposnya sama dengan inverse konjugatnya, atau M transpose sama dengan M conjugate transpose ya. Atau bisa lihat di sini, M conjugate dikali M transpose sama dengan M conjugate kali M conjugate inverse sama dengan I. I di sini merupakan elemen identitas yang diagonalnya itu 1 ya. Ini I nih. Diagonal utamanya 1. Bisa dilihat ya. Ini ada contohnya. M elemennya O, I, negatif I positif, 0. Kemudian M transpose, maksud saya M conjugate 0, I, min I, dan 0. Kemudian akan sama dengan ini ya, bisa dilihat. Kalau ditransposin, ini sama ya. Kemudian juga di sini ada contohnya.
M conjugate dikali M transpose, yang ini M conjugate dikali M transpose akan sama dengan ya identitas. Matriks identitas yang ini. Coba saja kalian kalikan, pasti akan sama dengan ini ya. Ini hasilnya ya. Nah, kalau ini karena I itu kan nilainya sama dengan akar dari min 1 ya. Kemudian kalau misalnya kita masukin jadi I kuadrat ya. Nah, di sini dikuadratin, coba akan sama dengan I kuadrat. Jangan lupa ini negatifnya nanti ya. Oke. Nanti di sini akan hilang I akarnya. Kemudian dinegatifin dikali min 1 ya. Akan jadi seperti ini. Ya. Kemudian ada selanjutnya ya. Matriks ortogonal atau ortogonal matriks adalah matriks bujur sangkar yang transposnya sama dengan inverse-nya, atau bisa dilambangkan M transpose sama dengan M inverse, atau juga bisa juga M transpose dikali M sama dengan matriks identitas. Baik, di sini ada contohnya ya. Bisa kalian cari sendiri, bisa kalian hitung sendiri ya. Nah, kalau di sini itu harus dikalikan sekawan dulu ya. Jadi nanti hasilnya 1/2 akar 2. Jangan langsung kalian kali, tapi dikalikan sekawan dulu, diubah dulu ya. Tapi nanti akan sama dengan matriks identitas. Dan untuk matriks normal atau normal matriks adalah matriks bujur sangkar yang mempunyai sifat M dikali M transpose conjugate atau conjugate transpose sama dengan M conjugate transpose. Bisa dilihat M-nya mempunyai elemen 1, 2 plus I, 2 negatif I, 1, dan jikalau di conjugate itu akan 1 tetap 1, 2 yang tadinya I-nya positif menjadi negatif, dan yang di bawahnya 2 tetap 2 yang tadinya negatif menjadi positif. Oke. Di sini bisa lihat ada cara-caranya ya. Di sini M-nya yang ini dikalikan dengan M conjugate transpose ya, yang ini. Kemudian yang di sini ada M conjugate transpose juga dikalikan dengan M matriks, akan sama ya nanti hasilnya. Kemudian matriks involuntar atau involuntar matriks adalah matriks yang jika dikalikan dengan matriks itu sendiri akan menghasilkan matriks identitas, atau bisa juga M kuadrat sama dengan matriks identitas ya. Bisa kalian coba ya, ini dikalikan sekawan dulu ya. Kalau mau dikalikan ini nanti akan menghasilkan matriks identitas seperti ini. Kemudian matriks idempoten atau idempoten matriks adalah matriks yang jika dikalikan dengan matriks itu sendiri akan menghasilkan matriks asal atau M kuadrat. Sama ya. Tapi bedanya kalau di sini jadi I, kalau yang di sini M kuadrat akan menghasilkan matriks itu sendiri. Bisa dilihat M nya elemennya 2, min 2, min 4, min 1, 3, 4, 1, min 2, min 3. Kalau dikuadratkan, dikalikan matriks ini sendiri ya, nanti akan menghasilkan matriks itu juga sendiri. Ini bisa dilihat hasilnya, 2, min 2, min 4, min 1, 3, 4, 1, min 2, min 3, sama ya. Oke. Selanjutnya, matriks nilpotent atau nilpotent matriks adalah matriks yang jika dikalikan dengan matriks itu sendiri akan menghasilkan matriks 0 atau M pangkat P sama dengan 0 untuk P
bilangan positif yang lebih dari 2. Nah, di sini M-nya contohnya ada M pangkat 3 ya, dikalikan 3 kali M-nya akan menghasilkan matriks 0. Bisa kalian coba ya untuk mengalihkan ordo 3. Kemudian yang terakhir ada matriks elementer atau elementary matrix, adalah matriks hasil transformasi elementer terhadap matriks satuan I atau identitas. Bisa dilihat, ini kan matriks identitas yang ordo 3 ya, berordo 3. Nah, di sini kita lihat yang pertama. Aduh, mana nih? Nah, ini I12, apa sih yang dimaksud 12 ini? Nah, kita lihat keterangannya. I12 sama dengan B12 atau baris 1, baris yang pertama yang tadi sebelumnya yang ini. Lalu, baris pertama yang ini sebelumnya ditukar dengan baris yang kedua. Nah, akan menghasilkan seperti ini. Itu maksudnya. Kemudian yang I3 kali K. Nah, di sini keterangannya I3K sama dengan B3K sama dengan K kali B3 atau baris 3 dikali dengan K. Nah, ini baris 3 nih. Khusus hanya baris ketiga yang di sini ya. Dikali K. Nah, jadi akan menghasilkan K ya di sini karena hanya ada satu akan menghasilkan K juga. Kalau di sini 0 0 0. Oke, kemudian I23K sama dengan B2 tambah K kali B3 atau baris kedua yang di sini ditambah dengan baris 3 kali K yang ini yang tadi ditambah ya ini di sini. Jadi tambahannya ada K ya. Di sini nggak usah diapa-apain. Nggak usah diubah jadi K ya. Udah tetap 1 ya. Oke. Sekian, terima kasih.